Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Febrianti Nur Rahmatul Hijriah dengan NIM 2301011000046. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hikmatul Tasyri' yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tahsisul qodoi bihasbiz zaman. Pengkhususan tahsis berdasarkan perkhususan tahsis atau peradilan berdasarkan waktu. Huwa ayyufawwadu waliyul am, yaitu manakala waliul am atau pemimpin liman wulahul qodo'a fi jami'il azmani, menyerahkan kepada orang yang dia angkat sebagai hakim untuk memutuskan perkara di semua waktu. Ma'ada ayyamal jama'i wal mawasima, kecuali pada hari Jumat dan hari-hari perayaan atau pada musim-musim tertentu. Fi nahahu an qada'il wal hukmi fi yaumin min tilkal ayyam, maka ia dilarang berhukum ataupun berfatwa pada hari-hari tersebut. Hadza takhsisu kana mawjudan fi kulli zaman. Pengkhususan ini itu sudah ada di setiap zaman. Lakin fis sadril awal, namun pada awal-awal permulaan Islam, kana yu'miru ba'dul qudati bil julusi, sebagai hakim diperintahkan untuk duduk mengadili lil qodoi fi hadhil ayyam hatta la yahluwa yaumun la yujadu fihi. Sebagian hakim diperintahkan untuk duduk mengadili pada hari-hari tersebut. Qadin yafsilu fil husumati bainan nas, agar tidak ada satu hari pun yang tidak terdapat hakim yang memutus perselisihan antar manusia. Jadi pada bab takhsisul qodoi bihasbi zaman ini menegaskan bahwasannya seorang hakim itu harus bekerja atau memutuskan suatu perkara setiap hari kecuali di hari Jumat dan pada perayaan-perayaan tertentu. Tujuannya untuk apa? Agar suatu masalah itu bisa diselesaikan secepatnya. Selanjutnya, tahsisul qodoi bil makani, pengkhususan peradilan berdasarkan tempat. Huwa ayyuhassiso waliyul am, yaitu manakala waliul am minal wulahul qodo'a bi ayyahkuma fi dairatin mahsuso, menghususkan seseorang hakim agar ia memutuskan perkara di wilayah yang dihususkan, wa amkinatin muayyana, dan tempat-tempat tertentu. Fala yajuzu lahu, maka tidak boleh baginya ayyahkuma fi ghairiha, untuk memutuskan perkara di luar wilayah tersebut. Walau kanal hukmu li ashkhasin aw ala ashkhasin muqimina bidairatihi, meskipun perkara itu melibatkan orang-orang yang tinggal di wilayah kekuasaannya. Kana yuhassisu qadiyal gharibiyah masalan bi ayyahkuma fi dairatin mahkamatin muayyana. Contohnya, ia menghususkan hakim di wilayah Orobia atau di wilayah bagian barat agar berhukum di wilayah pengadilannya yang telah ditentukan itu tadi. Wa ayyuhassisu qadiyal buhairati, dan menghususkan hakim di Buhairia atau di sebuah wilayah di daerah Mesir, bi ayyahkuma fi dairatiha muayyana, untuk berhukum di wilayah yang telah ditentukan. Fala yajuzu likulli wahidin minhuma ba'da hadza takhsisi ayyahkuma fi dairatil akhari walau kana mutaqadiyani muqimina bidairatihi. Maka setelah penghususan ini, tidak boleh bagi salah satu dari mereka untuk memutuskan perkara di wilayah yang lain, meskipun pihak-pihak yang bersengketa tinggal di wilayahnya. Jadi pada bab ini, hakim itu tidak boleh memutuskan perkara di luar wilayahnya. Tujuannya agar wewenangnya itu jelas, siapa yang bisa menentukan hukum di daerah tersebut.
Lanjut, tahsisul qodoi bil ashkhosi, pengkhususan peradilan berdasarkan orang. Ayuhassisu waliyul am, yaitu manakala waliul am man wulahul qodo'a bil hukmi wa fasulis suhumati baina ashkhosin muayyanin, mengkhususkan seorang hakim agar ia berhukum dan memutus perselisihan hanya di antara orang-orang tertentu yang dia tentukan. Ka'ayyahusisohu bil hukmi bainal ashkhasi mutawattinina bidairati mahkamatin muayyanatin faqat, yaitu ia mengkhususkannya untuk berhukum hanya di antara orang-orang yang berdomisili di wilayah pengadilan tertentu. Wazalika kana yuhassisu qadiyal mudiriyah Urabiyah, contohnya ia mengkhususkan hakim direktorat Urabiyah masalan bil qodoi bainal mutawattinina, agar mengadili hanya di antara penduduk yang berdomisili mutawattinina bidairatin mudiriyah Urabiyah, berdomisili di wilayah direktoriat Urabiyah. Jadi hakim itu hanya boleh memutuskan perkara dari warganya saja. Tujuannya agar warganya itu atau hukum itu tidak agar warganya itu yang tinggal di daerah hakimnya itu tidak dihakimi oleh peradilan yang bukan wewenangnya, karena anggapannya hakim yang berada di lingkungan itu yaitu yang memiliki wewenang untuk memutuskan suatu perkara. Selanjutnya, tahsisul qodoi bil wahadisi wa adadun mayyakti, pengkhususan peradilan berdasarkan kasus atau peristiwa dan jumlah hakimnya. Wa ayuhassisu waliul am, yaitu manakala waliul am man wulahul qodo'a ayyahkuma fi ba'dil hawadisi dunal ba'do, mengkhususkan seorang hakim agar ia memutuskan perkara dalam beberapa kasus tertentu atau tidak semua kasus. Ka'ayyufawwiduhu lahul hukmu fi ma'ada hawadisil jinayati wal jam'i wal mukhalafati, seperti menyerahkan kepadanya atau kepada hakim untuk memutuskan perkara selain kasus-kasus kriminal, pelanggaran ringan dan pelanggaran umum. Au ayyufawwidha ba'da qudatihi ayyahkuma fi hawadisiz zawaji wat talaqi wan nafaqati wal mawarisi wal awqafi faqat, atau cara lain menyerahkan kepada sebagian hakimnya untuk memutuskan perkara pernikahan, talak, nafkah, warisan dan wakaf saja. Ala tariqatin mahsusatin wa yufawwidha lil ba'dil akhari minhum ayyahkuma fi hawadisil ukhra, dengan cara khusus dan menyerahkan kepada sebagian hakim lain untuk memutuskan kasus-kasus yang lainnya. Jadi hakim itu harus memberikan peradilan atau memberikan hukum itu sesuai dengan wewenang hakim itu dibatasi sesuai dengan keahliannya, dengan tujuan menghindari kerancauan atau menghindari kekacauan kalau misalkan seorang hakim itu tidak memutuskan sesuai dengan keahliannya gitu. Selanjutnya, bayanun wuqu'ut takhsis, penjelasan terjadinya pengkhususan. Mimma kulna ya'lamu anna tahsisa waqi'un bijami'i aqsamihi, dari apa yang kami jelaskan dapat diketahui bahwa pengkhususan telah terjadi di semua bagian di Mesir. Wal ana fi qada'i syar'iyyah bil aqtaril misriyah, saat ini dalam peradilan syariat di wilayah Mesir. Wa anqudatal qadri misri, dan bahwa para hakim syariat di wilayah Mesir asyari'ina suru jami'an mamnu'ina anil qadai, semuanya dilarang untuk mengadili. Wa sama'id da'awa fi kulli hawadisi illa bil quyudi wal awda'i mubayyanatin bi
qanunin namiratin wahid wa salasun sanah alif wa tis'amatun wa asyrun. Semua dan mendengarkan tuntutan dalam semua kasus kecuali dengan batasan dan ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1910. Jadi pengkhususan ini dilakukan di seluruh wilayah Mesir, dan pembatasan ini itu tujuannya untuk memastikan bahwa semua syarat hukum itu sudah terpenuhi. Gitu. Selanjutnya daf'un syubhat, menghilangkan kesalahpahaman. Rubama yahturu alal bali annal qawaidal ammata taqdi annal qawanina innama yu'malu biha. Mungkin terlintas di benak bahwa kaidah-kaidah umum menetapkan bahwa undang-undang hanya berlaku min tarihis suduriha, sejak tanggal dikeluarkannya itu tadi. Falima zalam tatsba' hadhil qawaidah, maka mengapa kaidah-kaidah ini tadi fi takhsisil qada'i bijami'i aqsamihi wa qararna an takhsiso, tidak diikuti dalam penghususan atau peradilan di semua bagiannya. Yu'malu bihi fi hawadisi kulliha bila farqi bainal mutaakhiri minha wal mutaqaddim. Dan kami memutuskan bahwa penghususan ini diberlakukan pada semua kasus tanpa pembedaan antara kasus yang terlambat ya atau yang terjadi setelah UU ya, maupun yang terdahulu atau yang terjadi sebelum UU. Jadi pada bab ini menghilangkan keracunan atau kesalahpahaman terkait dengan penghususan itu tadi, itu adanya kaidah khusus yang mengatur batasan waktu serta tempat tadi itu tetap harus ditaati oleh para hakim. Tujuannya apa? Untuk menjamin penegak hukum itu agar adil dan spesifik. Selanjutnya, bayanun anna takhsiso fil hawadisi al-awqafi qadimun. Penjelasan bahwa penghususan dalam kasus wakaf itu sudah lama. Lam yakunit takhsisul ladzi nassa alaihi biqanunin namiratin wahid wa salasatun walaihatin sanati alif wa samaniyat wa sab'atun wa tis'un. Penghususan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 pada tahun dan peraturan itu pada tahun 1897. Miladiyatin fima yata'allaqu bihawadisil awqafi qaswiron ala tarihin suduri tilkal ihatin wazalikal qanun. Terkait kasus wakaf, tidaklah terbatas hanya pada tanggal yang sudah dikeluarkan itu pada peraturan dan undang-undang tersebut. Bal anna zalikat takhsiso mawjudun bil laihatin mutawajjatin bil amri ali namiratin ahada asyar sana. Bahkan penghususan sana alif wa samaniyatan wa samanuna. Bahkan penghususan tersebut sudah ada dalam peraturan yang disahkan Keputusan Agung nomor 11 tahun 1880 Masehi. Wa mansusun alaihi fi bunudiha kama yu'lamu minar ruju'i ilaiha, dan termaktub dalam pasal-pasalnya sebagaimana dapat diketahui dengan merujuk pada undang-undang tersebut. Jadi pembatasan penanganan wakaf ini bertujuan untuk melindungi hak-hak wakaf yang sudah lama atau karena diadakannya penghususan ini dikarenakan sebelumnya pada kasus sebelumnya itu banyak kekeliruan atau kesalahan. Maka dari itu, agar tidak terjadi kekeliruan dan hak-hak wakaf yang sudah lama itu tetap ada, maka diadakannya penghususan kasus dalam wakaf ini tadi. Selanjutnya, bayanul ba'isil ladzi hamalal hukumah ala takhsis.
penjelasan motif yang mendorong pemerintah untuk melakukan pengkhususan. Ra'atil hukumatu annan nasa qad tajawazul hududa fit da'awa kadhibatin wa fi syahadatiz zur. Pemerintah melihat bahwa masyarakat telah melampaui batas dalam tuntutan palsu. Wajarahum ala dzalika katsirun min qudati hadzal zamani wa ra'ats aidon. Dan dalam kesaksian palsu itu banyak hakim zaman sekarang yang membiarkan hal itu. Hal itu juga dilihat oleh pemerintah. Anna athara ma waqa'a fi dzalika wa kasurat fihil matami'u huwa aqfu wal mawariyat. Bahwa mayoritas kasus yang terjadi dan menjadi sasaran ketamakan orang-orang itu adalah kasus wakaf dan warisan. Fa inna syakhsa qad yamutu wa la yakunu lahu zaujun wa lam yasduru. Seseorang mungkin meninggal dan tidak memiliki pasangan dan belum dikeluarkan. Jadi pemerintah mendorong melakukan pengkhususan itu tadi karena banyak sekali kasus penipuan dan juga untuk menghindari hal tersebut terjadi lagi, adanya kesaksian palsu dan juga tuntutan-tuntutan palsu itu tadi, karena banyak sekali hal itu di perkara kasus wakaf serta warisan. Hikmatul wasiyah, hikmah wasiat. Innana fi hadzal babi naqulu innal wasiyah wa nadhirul waqfi syabihani fi hifdil amanah. Dalam bab ini kami mengatakan bahwa wali atau pengampu dan nazir wakaf atau pengelola wakaf serupa dalam menjaga amanah. Wa wajhus syawahi bainahuma annahu wakilu ilaihuma muhafadzatun ala ma laysa lahuma haqqut tasarrufi fi. Sisi kesamaan di antara keduanya adalah bahwa keduanya dipercayakan untuk menjaga harta yang tidak mereka miliki hak untuk mengelolanya. Ila bisyuratil syar'iyyatil lati qarraraha syari'u bihaitsu idza malat anfusuhuma ila wasi hadhil amwali bi azani istihaqqa kulla wahidin minhumal azam, kecuali dengan syarat-syarat syariat yang telah ditetapkan oleh syar'i atau ditetapkan oleh ketetapan sedemikian rupa sehingga jika berkhianat keduanya itu tadi, wali ataupun wakaf, jika menyentuh harta dengan kerugian, maka mereka berhak untuk disiksa. Jadi pada bab ini membahas mengenai mengurus wasiat atau wakaf. Mengurus wasiat atau wakaf itu merupakan salah satu tanggung jawab yang besar ataupun tanggung jawab yang suci. Nah, tujuannya itu adanya hikmah ini tadi, tujuannya untuk melindungi harta ini tadi adalah hikmahnya adalah melindungi harta anak yatim atau ahli waris yang lemah, sehingga hartanya tidak jatuh ke tangan orang lain. Dan pelaku amanah itu tadi si nazir wakaf atau pengelola wakafnya dan walinya itu dimuliakan apabila mereka amanah. Apabila mereka berkhianat, maka mereka berhak untuk mendapatkan azab. Hikmatul hajari, hikmah pelarangan hajar. Hikmah pelarangan atau hajar. Inna minal hikmil jalilatil fa'iqatin hikmatal hajar. Sesungguhnya di antara hikmah yang agung atau yang luar biasa adalah hikmah haj atau pelarangan. Wadzalika anna syari'al hakima ra'a amman yusabu bihalalin fi aqlihi. Hal itu karena syar'i atau pembuat hukum yang maha bijaksana melihat bahwa orang yang mengalami gangguan akal kama jununin au atihin takunu amwaluhum arrodatan liddoya, seperti orang gila majnun atau idiot.
hartanya rentan hilang karena ia kan tidak mampu mengelola hartanya itu dengan baik. Li'annahu yahsinut tasruf, maka syar'i menetapkan hajj atau pelarangan. Faqara asy-syari'ul hajj alaihi hatta takunul amwalul masunatin minal aidil lati taslub. Maka syari itu menetapkan hajj itu tadi atasnya agar harta tersebut terjaga dari tangan-tangan yang merampas atau tangan-tangan orang yang ingin mengambil harta tersebut. Nah, pada bab ini hikmah pelarangan hajj ini menjelaskan bahwasannya syariat untuk melindungi harta syariat untuk melindungi harta seorang yang tidak mampu atau seorang yang gila atau seorang yang idiot itu tadi, agar hartanya itu tidak dirampas atau tidak diambil oleh orang lain. Selanjutnya hikmatul hajri alas sufaha'i wa ghairihim, hikmah pelarangan hajj atas orang bodoh, atas orang sufaha atau lainnya atau yang lain. Syara'allahu syari'atal hajri alas sufaha'i wa irihim wa iqamatal qaumi alaihim rahmatuhum bihim. Allah mensyariatkan hukum atas hajj atau atas hajj orang-orang bodoh, sufaha dan lainnya, serta pengangkatan pengampu atas mereka sebagai rahmat untuk mereka. Fangqalabat alaihim bilqamatan fa asbahal ladzi la yaqdiru ayyasriqa khaufan minal iqabi. Namun hal itu justru bisa berbalik menjadi bencana atas mereka, maka orang yang tidak mampu mencuri karena takut akan hukuman, qadiratan ayyasriqa tahta royatin hadhihi syari'atil lati istamaluha fi airin maudi'iha. Menjadi mampu mencuri di bawah bendera syariat ini yang mereka gunakan tidak pada tempatnya. Jadi pada bab ini hikmahnya adalah dari adanya hajj untuk atas harta orang bodoh dan lainnya, itu hikmahnya adalah seluruh aturan dan pembatasan ini itu tujuannya untuk menyempurnakan keadilan dan melindungi orang-orang yang lemah seperti orang bodoh dan lain sebagainya itu tadi. Melindungi mereka dari apa? Dari kerugian, dari pengkhianatan, dan dari penyelewengan gitu. Selanjutnya al-mahkamatu atau mahkamah pengadilan. Al-fiqhu yaqdi bi annal khusma fi umuri zawjiyati khassati biswarihil abu wa wisiyuhu wal jaddu wa wisiyuh. Fikih menetapkan bahwa lawan dalam urusan perkawinan yang khusus bagi anak kecil adalah ayahnya dan walinya, kakeknya, wal jaddu wa wasiyuhu, kakeknya dan walinya itu tadi. Fa illam yakun fawasiyul qadiyyi wa anna waliyal mali huwa khusmun fi umuri zawjiyati khassa. Jika tidak ada, maka wali dari hakim, dan bahwa wali harta adalah lawan dalam urusan perkawinan yang khusus bagi siapa? Bissoriri, bagi anak kecil. Wal mu'tawihi kaswarihi, dan orang yang idiot atau orang yang mutawih disamakan dengan anak kecil dalam perkara pengadilan ini tadi. Baik, selanjutnya hikmatul hudud, hikmah hukum batas atau hudud. Innallaha subhanahu wa ta'ala wa in kana qad ja'ala liman yartaqibu dzunuba wal asama iqaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dia telah menjadikan bagi orang yang melakukan dosa dan kesalahan pada balasan di hari kiamat kelak. Illa anna dzalika la yamna'un nasa an
irtikabi ma yadurru bil maslahatil khususiyah wal mu'umiyatin fil hayatid dunya. Akan tetapi hal itu tidak menghalangi manusia untuk melakukan apa yang merugikan kepentingan khusus dan umum dalam kehidupan dunia. Wa aidan inna minan nasi man lahu quwwatun wa sultanun la yaqdiru matlumun dha'ifun ala akhzi haqqi minhu. Dan juga sesungguhnya di antara manusia ada yang memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga orang yang terzolimi dan lemah tidak mampu mengambil hak dari orang-orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan itu tadi. Wabidzalika tadhi'ul huququn wa ya'ummul fasad, dan dengan demikian hak-hak akan hilang dan kerusakan akan meluas. Nah, adanya hukum batas ini, hikmahnya itu apa? Ada hukum batas ini untuk ketertiban dan keadilan sosial di dunia, karena hukum akhirat saja tidak cukup untuk seorang manusia tetap melakukan tindak kejahatan. Selanjutnya, al-hikmatu fi ja'li iqamatil haddi lil imam. Hikmah menjadikan pelaksana hukum batas atau had bagi imam atau seorang penguasa. Innal insana izartakaba jinayatan mislal qatli was sariqati wan nasbi wal ihtiyali wa ma syaqala zalika. Sesungguhnya manusia apabila ia melakukan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, penggelapan dan sejenisnya, wa ardana an naqtaso minhu, dan kita ingin membalasnya, falau uqimal hadda mi waliyil maqtuli maslan aw sahibil aina masruqah. Seandainya hukum batas itu dilaksanakan oleh wali korban yang terbunuh misalkan, atau pemilik barang yang tercuri, la adda zalika ila fitnati kabiratin fil ummati la tuhmadu aqbaha. Niscaya hal itu akan menyebabkan fitnah besar dalam umatnya yang akibatnya tidak terpuji. Bal yaqa'u bisababihal kharabu wat tamaru khususan idza kana al jani lahu quwwatun wa asibatun mani'atun. Bahkan dapat menyebabkan kehancuran serta kerusakan, terutama jika pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan golongan tertentu yang menghalanginya. Wa hadzal amru musyahadun wa mahsusun bi ra'yil ain, dan perkara ini adalah hal yang disaksikan serta dirasakan dengan mata kepala sendiri. Jadi pada hikmah menjadikan pelaksanaan hukum atau had bagi seorang imam atau penguasa ini, hikmahnya untuk mencapai keadilan yang terperinci serta mencegah kekacauan dan melindungi masyarakat dari sebuah pengkhianatan. Al-ahkamu lati tahtalifu bihtilafid daraini. Hukum-hukum yang berbeda karena perbedaan dua negeri atau daraini, dua negeri. Walam yuwaffiq Allahu ila solihil a'mali anna darul kufri taswiru darul Islam, dan Allah tidak memberikan taufik kepada amal soleh bahwa darul kuf atau negeri yang kafir, negeri kafir ya, menjadi darul Islam atau negeri Islam. Idza kanat ahkamu wal hududu tuqamu fiha wala ta'talu hadzal ahkam. Jika hukum dan hukuman batas ditegakkan di dalamnya dan hukum-hukum ini dan hukum-hukum ini tidak diabaikan. Wa amma darul Islam fala taswiru darul kufri ila bisalasati umuri, maka tidak menjadi adapun darul Islam tidak akan menjadi darul kuf kecuali karena tiga perkara. Ahduha idza duharat ahkamul kufri fiha. Yang pertama, jika hukum-hukum kekufuran itu tampak berlaku di dalamnya.
Al-amrus sani antakuna mutahimatan lidaril kuf. Perkara kedua yaitu hendaknya ia berbatasan dengan Darul Kuf atau dengan negeri yang kafir tadi. Amrus salasi alla yabqa fiha muslimun walazimun aminan bi amanin muslimin. Perkara ketiga yaitu hendaknya tidak tersisa di dalamnya seorang muslim maupun zimmi itu non muslim yang dilindungi yang aman dengan keamanan kaum muslimin. Wa huwa amanun awal, yaitu keamanan yang pertama. Jadi sebuah negeri Darul Islam itu tidak akan menjadi kufur, tidak akan menjadi negara yang kafir apabila tidak ada hukum-hukum kekufuran di dalamnya atau tidak ada perintah-perintah yang menyeleweng yang menyebabkan adanya kekafuran itu tadi. Lalu hendaknya ia berbatasan dengan Darul Kuf atau dengan negara yang kufur, karena barang siapa yang mendekati seorang yang berbau busuk dan merangkulnya maka ia juga akan ikut berbau busuk. Kurang lebih sama seperti itu. Maka hendaknya ia berbatasan atau tidak mendekati Darul Kuf itu tadi. Al-khomru, khamar atau minuman keras. Hiya ummul khaba'is. Khamar itu ummul khaba'is, ibu dari segala keburukan. Wa asul maswa'ibi wan naqaisi, akar dari segala musibah dan kekurangan. Dururuha yatanawalu ruha wal jasadi, kerusakannya meliputi roh serta jasad. Wal mali wal waladi, harta dan anak. Wal irdi wasyarafi, kehormatan dan kemuliaan. Fakam kharabat duron, betapa banyak rumah yang dihancurkan. Wa azhabat aqoron, harta serta harta benda yang hilang. Wa aqomat fitnah yang ditegakkan. Wa asraj mihanan, serta kesulitan yang ditimbulkan. Wa waladat ihnan wa naqalat aqlan min halatin tafkiri wat tadbiri wal hikmati war rasyad. Dendam yang lahir dan akal yang dipindahkan dari kondisi berpikir. Mengatur bijaksana dan lurus menjadi gila, melampaui batas dan juga rusak. Il junudi wal baghi wal fasad, melampaui batas dan rusak itu tadi. Wa kam ahdasas min adawati wal baghdai bainal akhi wa akhihi wal abi wa ibnihi, dan betapa banyak permusuhan dan kebencian yang ditimbulkan antara saudara dengan saudaranya, ayah serta anaknya. Hikmatut tahrimil khamar, hikmah pengharuman khamar. I'lam anna syaribal hamri idza ta'assalat adatu ta'adiha fi nafsihi kana min sya'bi. Ketahuilah bahwa peminum khamar jika terbiasa mengkonsumsinya dan mengakar dalam dirinya, maka akan sulit jiddan bal min as'abi masaibi ikla'uhu an hadaf'atan wahidatan. Bahkan sekali termasuk musibah yang paling sulit untuk berhenti pada satu waktu. Wa min ajli zalika lamma ru'a syari'ul hakimun annal maslahatat diniyatan wal ukhrawiyatan. Dan karena itu pembuat hukum yang maha bijaksana melihat bahwa bahwa tidak ada kemaslahatan, melihat untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Jadi intinya khamar ini merupakan perusak diri, karena khamar merupakan ummul khaba'is atau ibu dari segala keburukan. Khamar itu menghalangi seseorang untuk zikrullah, maka dari itu hikmahnya dari pengharaman haram ini, karena jika tidak diharamkan maka seseorang itu akan jauh dari Allah, hatinya, kalbunya itu tertutup, dan juga banyak mudarat yang lainnya itu tadi.
Selanjutnya taksirul kuhuli ala syarabil khamar, pengaruh alkohol pada para peminumnya. Tapi kan hikmah dilarangnya, sekarang itu pengaruhnya terhadap tubuh para peminumnya. Al-kuhuli hiya madatul lati yahsulu biwasitotihal kusukro wallati tasababu lil badani kullat doror. Alkohol merupakan zat yang menyebabkan mabuk dan menyebabkan segala macam bahaya pada tubuh kita, pada tubuh manusia. Walaqad bahasa fi hadzal atiba'u bahsan daqiqan wa ajra tajaribal adidatallati dallashum ala annal kuhul. Bahkan para dokter itu telah meneliti dan penelitian yang cermat melakukan berbagai percobaan serta menunjukkan kepada mereka bahwa alkohol itu laha taksirun sayyi'un fil binyatin wa fit dawratid damawiyah, memiliki pengaruh buruk pada struktur tubuh dan pada sistem peredaran darah. Wahadini taksironi sababud da'i wa illatul fana'i. Kedua pengaruh inilah yang menjadi penyebab penyakit serta kebinasaan atau meninggal dunia. Taksirul kuhuli ala dawratid damawiyah, pengaruh alkohol pada sistem peredaran darah. Jadi kalau tadi itu pengaruh alkohol pada peminum khamar itu tadi merusak tubuh, serta pada alkohol itu terdapat zat-zat yang menyebabkan mabuk dan menyebabkan kerusakan tubuh, sehingga kedua hal itulah yang menyebabkan penyakit dan kebinasaan atau kematian. Selanjutnya pengaruh alkohol pada sistem peredaran darah. Lakot talat tajaribu ala annat ta'ati min ishrina ila salasatin jaraman min kuhuli yahsulu minhu. Percobaan telah menunjukkan bahwa konsumsi alkohol sebanyak 20 hingga 30 gram pada awalnya menyebabkan peningkatan detak jantung. Badi'in tazayudu fi doroyatil qalbi summa yatanaqasu bibud'in ma'a tanaqasin fi kibadotihil adoliyah. Kemudian berkurang secara perlahan disertai penurunan kontraksi otot. Wa yasbibu dzalika yahsulu tanaqusu fit tawatturid damawi syariani, dan karena itu terjadi penurunan tekanan darah pada syariani, pada arteri mungkin ya. Jadi pengaruh alkohol pada sistem peredaran darah itu menyebabkan detak jantung kita itu berkurang secara perlahan, dan juga penurunan kontraksi otot, jadi tubuh itu akan melemah. Juga terjadi penurunan tekanan darah. Selanjutnya syarikatut tamini wasyarabul ham, perusahaan asuransi dan minuman keras. Lima ajroh lama ajro atiban fi man yata'atuna al-khamra wa duhara lahum jaliban annama yata'atunaha kanu aksara. Ketika para dokter melakukan penelitian terhadap orang-orang yang mengonsumsi khamar, jelas bagi mereka bahwa mereka yang mengonsumsinya. Jadi sudah kelihatan jelas kalau mereka yang mengonsumsinya. Ada si mautan min airihim hasyiyat syarikatut ta'mini ala amwaliha min ta'mini haditihim. Mereka adalah orang yang paling banyak meninggal dibandingkan yang lain.
Perusahaan asuransi khawatir atas dana mereka jika harus menanggung asuransi jiwa mereka. Idhum daiman muhaddituna bil mauti, karena mereka selalu terancam resiko kematian. Wala ajali tifaq wala ajalin tiqai hadzal khatara maizatuhum min adrimhim fi muamalatin. Dan untuk menghindari resiko ini, mereka membedakan perlakuan mereka dari yang lain dalam transaksi. Jadi perusahaan asuransi itu kepada orang-orang yang meminum minuman keras itu perlakuannya itu berbeda dalam transaksi, karena mereka sudah tahu bahwa peminum minuman keras lebih cepat meninggal. Isra'u adadi mauta syaribil khamar, statistik jumlah kematian para peminum khamar. Amila isra'u fi Ingiltara fanataja'an mutawassita wa mutawaffana fi sanatin wahidatin minar rijalil ladzi. Sebuah survei dilakukan di Inggris dan hasilnya menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggal dunia dalam 1 tahun dari kalangan pria yatarawahu sinuhum min khamsa wa isrina ila khamsatun wa sittun sana, antara usia 25 hingga 65 tahun. Ala tabayuni ahmalihim alfi kulli arbaatun wa sittuna alf wa arba'mi'atun wahid wa sittun. Dengan berbagai jenis pekerjaan, ada 1000 dari 60 dari sekitar 64.461. Wa uhsiya adadul ladzina matu min khatamatil hanati wal fanadiki fawujida alfaini wa mi'ataini wa khamsatun fi sanatin wahidatin wa alf wa arba'u mi'atun wa wahidun sittuna. Dan dihitung jumlah orang yang meninggal dari kalangan pelayan kedai ataupun hotel ditemukan 2.205 dalam 1 tahun dan 1.461 dari pelayan hotel kecil dan penjual mas atau bira. Hatimatul fanadik as-saghirati wa ba'atil maznin al-birrah. Gitu, sangat banyak sekali ya. Al-khamru sababun fi dha'fin sihatin syarabiha. Khamar adalah penyebab melemahnya kesehatan bagi peminumnya. Jaraba ba'du ru'asa'il jundi fi uruba tajribatan baina firqataini minal jundi. Beberapa pemimpin pasukan di Eropa melakukan eksperimen antara 2 kelompok tentara. Kulla fakiltahuma bi'amalin tasawiya fihi, di mana keduanya ditugaskan pada pekerjaan yang sama. Summa abiha lil firqatil ula syurbul khamar. Kemudian kelompok pertama diizinkan meminum khamar. Wal firqati tsaniyati syurbus syai wal qahwati, dan kelompok yang kedua meminum teh dan kopi. Fa akhadhat suquwatal firqati ula tatanaqasu syai'an. Kekuatan kelompok pertama mulai berkurang sedikit demi sedikit. Washarul wahidum minhum, dan setiap individu dari mereka. Jadi yang meminum khamar ini tadi kekuatannya itu melemah sedikit demi sedikit. Sedangkan yang meminum teh dan kopi ini tadi kekuatannya tetap. Gitu. Jadi khamar itu melemahkan kekuatan atau kesehatan seseorang dari eksperimen yang dilakukan di Eropa ini tadi. Syurbul khamar wal biladul harrah, minul khamar di negeri yang panas. Innar rajula alladhi ya'ishu fil biladil harrati wa yata'ata syurbal khamar yusbihu. Sesungguhnya seorang pria yang tinggal di negeri panas dan mengonsumsi khamar akan jatuh ke jurang, kelusan dan keadaan yang buruk. Fi mawatin minan na'asati wa su'il halati ma'a dha'fin zaidin fil quwwatil badaniyah.
disertai kelemahan yang berlebihan pada ketakutan fisiknya. Wa ilaika ma qalahu ba'dul atiba'i murafiqina li ba'di juyushi dual. Dan berikut adalah apa yang dikatakan oleh sebagian dokter yang mendampingi beberapa pasukan negara itu. Jadi apabila di negeri yang panas seorang meminum khamar itu, maka keadaannya akan semakin buruk. Minum khamar adalah penyebab penjara. Syurbul khamar sababul fis sajni. Tabayyana minal ihsa'id daqiqil ladzi amila fi ba'd dulil kubra annas sababil wahida. Telah terbukti dari statistik yang akurat yang tadi juga sudah saya sampaikan, yang dilakukan di beberapa negara besar, bahwa fi kasratil masjunina hasilun min ta'ati syurbil khamar, bahwa satu-satunya penyebab banyaknya narapidana adalah karena mengonsumsi khamar itu tadi. Jadi dari hasil itu tadi sudah dijelaskan bahwa kebanyakan orang yang masuk penjara merupakan orang yang meminum khamar, dan ini juga dijelaskan oleh Hipkes dan juga para jenderal dalam Kementerian Inggris, bahwa di laporannya itu kebanyakan orang yang masuk penjara merupakan orang-orang yang meminum khamar dikarenakan mereka tidak sadar dan melakukan tindak kejahatan. Hikmatul hurmati zina, hikmah keharuman zina. Az-zina jarimatul jaraim. Zina adalah kejahatan dari segala kejahatan. Wa auslul mafasid, dan akar dari segala kerusakan. Wa huwa min kabair, serta termasuk dosa besar. Kabair, dosa besar. Wal hikmatu fi tahrimihi min wujuhi, hikmah dalam pengharamannya dilihat dari beberapa segi. Minha hifdul ansab, diantaranya adalah menjaga keturunan atau hifzul nasab. Li'annaha idza du'at lam takun hunaka syu'ubun wa qabailun, karena jika keturunan hilang maka tidak akan ada lagi bangsa dan kabilah. Wa butunun wa afkhasun wa asyairun, kabilah, perut, cabang, dan keluarga besar. Fayafqidut ta'aruf alladhi aradahu Allahu ta'ala, maka akan hilanglah saling mengenal atau ta'aruf yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu hikmah diharamkannya zina adalah agar hifzul nasab, nasabnya itu jelas, keturunannya itu jelas, menjaga keturunan itu tadi. Dan juga selanjutnya bahaya zina pada individu. Madorul zina fil afrodi. Laqad qara'ta fi faslil mutaqaddimi hikmatal jalilata fi sababi tahrimiz zina wallati li ajliha. Adapun telah membaca pada pasal sebelumnya hikmah agung mengenai sebab diharamkannya zina. Haramatus syari'ul hakim, yang karena syar'i yang maha bijaksana yang mengharamkannya. Wa huna nazkuru laka ba'dul madarat lati syahadaha atiba'u fi zani wa zaniyah. Di sini kami sebutkan kepada Anda sebagian bahaya yang disaksikan oleh para dokter pada pezina laki-laki ataupun pada pezina perempuan. Qala ba'du kibaril atiba'ah, sebagian dokter terkemuka berkata, innal amro do katsiratal lati yusabu biha banul insan. Sesungguhnya banyak penyakit yang menimpa anak cucu Adam. Sababuha fil haqiqati syai'un wahidun wa huwa zina. Pada hakikatnya disebabkan oleh satu hal, yaitu zina. Wa mulamasatur rajulil maridi li ukhra ghairi maridatin aw bil aksi, dan sentuhan laki-laki yang sakit kepada wanita lain yang tidak sakit, atau sebaliknya wanita yang sakit kepada laki-laki yang tidak sakit. Jadi bahayanya zina ini apabila diantaranya yaitu apabila seorang yang sakit menyentuh orang yang tidak sakit itu tadi. Jadi menyebabkan penularan penyakit.
Hikmatu tahrimil watoti, hikmah pengharaman liwat atau homoseksual. Idza jama'nal uyuba wal masaliba saghiraha wa kabiraha wa kullama yuhaljilu maro. Jika kita kumpulkan semua aib dan catat, baik kecil maupun besar, dan segala sesuatu yang memalukan, min fi'lihi, seseorang dari perbuatannya, wa zakarosmihi wa wasfihi, fala yakunu kulla hadza bijanibi wasmatil hadzat da'il mumiyiz. Penyebutan nama, sifat, maka semua itu tidak sebanding dengan noda penyakit yang mematikan perasaan ini. Li'altofi mulsoqi biswahibi aro yatawarusu aqabu alat tawali ayam. Yang melekat pada perlakuan sebagai aib yang diwarisi oleh keturunan secara terus menerus. Hikmatu tahrimil istima'i bil yadi au istima'u bil ayat wa au jadalti amira au darbati abadah au adati sariyah. Onani dengan tangan atau jalda amira atau darban abad atau adat syariah. Fihi dororoni kabironi bibunyanil jismi wal aqli kama kororohu akiba'u. Padanya terdapat dua bahaya besar bagi struktur tubuh dan akal sebagaimana diputuskan oleh para dokter. Amma dororul ladhi yuswibul jisma faqad qalu ma ma'nahu. Adapun bahaya yang menimpa tubuh mereka mengatakan intinya, inna man satama alaihi aswaba jismahu hazalun wasaqahul hilalun. Sesungguhnya orang yang terus menerus melakukannya akan menyebabkan tubuhnya kurus, lemah, wa uyubun haurun ma'a ihatotiha biha latin zarqa'a wa tola'a wajhuhu asfaro fihi zurqah. Dan matanya cengkung disertai lingkaran biru di sekitarnya, wajahnya tampak kuning dengan sedikit kebiruan. Wa talajjat yadahu wan kamasha jilduhu wa aswaba jismahu kash'ari rotan inda taujihi ayya su'alin ilaihi. Tangannya berkeringat dingin, kulitnya mengkerut, tubuhnya menggigil. Dan ketika ditanyai pertanyaan apapun, ma'a khifadir ro'si wa do'fin utwin tanasuli do'fan mutanahiyan, disertai dengan kepala yang tertunduk dan kelemahan yang sangat parah pada organ reproduksinya. Il istimna'u bil yadi wat tabul hadisu. Ornani dengan tangan dan kedokteran modern. Qad arafta fil fasli mutaqaddimi hikmatas syari'il hakimi fi tahrimil istima'i bil yad. Kalian telah mengetahui pada pasal sebelumnya hikmah syar'i yang maha bijaksana dalam pengharaman onani dengan tangan. Wa yahsunu bina an nadhkurahuna ma qalahul atiba'u fi hadzal mawdu'i bitikhsar. Baik bagi kita untuk menyebutkan di sini apa yang dikatakan oleh para dokter mengenai masalah ini secara ringkas. Litakuna ala bayinati minal amri wa basyaratin tammatin, agar Anda memiliki bukti dan serta pemahaman yang sempurna. Nah, pada bab ini tuh dijelaskan bahwasanya para orang tua itu harus mengawasi anaknya juga, karena menurut para dokter itu bisa dilihat dari kebiasaan mereka kapan dimulainya, karena ketika mereka sudah kecanduan onani ini itu sudah terlihat kebiasaan-kebiasaan buruknya dan juga terlihat dari perubahan-perubahan sikapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu haddas syarabil hamri, hikmah hukum batas haid peminum khamar. Qad alimta fima taqaddama annal khamra summun qatilun wa dararuhu alal mali wa nafsi jasim. Anda telah mengetahui sebelumnya bahwa khamar merupakan racun yang mematikan dan bahayanya pada harta dan jiwa sangat besar.
Wa min ajli dzalika qarara syira'ul hakim samanina jaldatan lisyaribiha. Oleh karena itu syar'i atau pembuat hukum yang maha bijaksana menetapkan 80 cambukan bagi peminumnya. Hadza fadlan an tabki tilladzi yasulu minal imami au qadi wa jama'atil muslimin. Ini di samping teguran yang didapatkan dari imam atau seorang pemimpin atau qad'i hakim dan jemaah kaum muslimin. Hikmatu uqubatiz zani. Hikmah hukuman zina. Qad arafta min hikmatil hurmatiz zina annahu law lam yuharram lan tahanna ul basyariyu fi qalilin min. Hikmah keharuman zina bahwa jika tidak diharamkan niscaya akan musnah jenis manusia dalam waktu yang singkat. Az-zamani liqillatin nau'il insani wa fasadat 'alan nasi ahwaluhum. Dari waktu karena sedikitnya manusia dan rusaklah bagi manusia keadaan mereka. Wahtala nidamuhum wa haribal kaunu. Mereka kacau balau sistem mereka dan hancur alam semesta apabila tidak ada hukuman bagi orang yang berzina. Hikmatu hadallau. Hikmah hukum batas liwat atau homoseksual. Lama kana lawatu la yatasabbabu an hutilatil ansabil ladzi alimtahu fi maudi'in akhar. Karena liwat atau homoseksual tidak menyebabkan campur tangan nasab yang telah diketahui tempat lain. Wa kullu syari'ul hakimu lil imami ta'zirul lawati bihasabin ma yarahu. Dan pembuat hukum menyerahkan kepada imam hukuman takzir untuk liwat sesuai dengan apa yang ia pandang. Wa in kanat lawatatu fi hada zatiha amruha syani'an kama alimta. Meskipun persetubuhan dalam had zina itu sendiri memiliki urusan tertentu. Hikmatu ta'ziril mu'addati biyadi. Hikmah hukuman takzir bagi pelaku kejahatan diri sendiri. Innal istimna'a bil yadi au jildati amiratin au darbin abatotin au adatis siriyah daruruhu waqi'un. Sesungguhnya kerugian atas masturbasi atau jalda amira atau darbat abadah atau kebiasaan rahasia hanyalah menimpa orang yang melakukannya dan tidak meluas kepada orang lain. Ala nafsi syahsil ladzi yata'atuhu wa la yata'addahu li ghairihi. Dan ia adalah satu-satunya sebab utama kehancuran bagi pelakunya sebagaimana yang Anda ketahui. Wa huwa asasun wahidun fi tahlukati mutalawisi bihi kama alimta wa min ajli dzalika qarara syari'ul hakimu ta'zirahu bima yarahul imamu syiddatan wa dha'fan. Oleh karena itu syar'i al-hakim atau pembuat hakim yang maha bijaksana menetapkan hukum takzir kepadanya sesuai dengan yang dipandang oleh imam atau oleh para pemimpin, baik itu ringan maupun berat. Hikmatun hadal qadfi bizina. Hikmah had qadzof atau tuduhan zina. Ilam annal qadhifa ghairahu bizani yulshiqu bil maqzufi wasmatan qabihatan. Ketahuilah bahwa orang yang menuduh orang lain berzina telah menempelkan noda buruk. Lau tahaqqaqat lakana shadiqatan lasaqatat limahul maqzufi fil mujtami'il insan. Pada orang yang dituduh. Jika tuduhan itu terbukti benar, niscaya akan gugur kehormatan orang yang dituduh dalam masyarakat. Wa min ajli dzalika qarara syari'ul hakim alaihil hadda wa huwa samanun jaldatan. Oleh karena itu syariat atau hakim menetapkan had baginya, yaitu 80 kali
cambukan. Iza duharo kadhibuhu ma'a adami qabuli syahadati hatta yatuba. Apabila terbukti dusta disertai ketidakbolehan menerima kesaksiannya hingga ia bertobat. Wal hikmatu fi dzalika laisa likadhibihi faqat bal li illatin ukhra. Hikmah di balik hukum ini bukan hanya karena kedustaannya, tetapi juga karena sebab-sebab yang lain. Di antaranya hikmahnya yaitu ketika seseorang yang memfitnah orang lain berzina, dia dihukum cambuk, dicambuk badannya, hukuman badan, dan juga ditolak kesaksiannya yaitu hukuman jiwa. Tujuannya agar dia benar-benar bertobat dan menyesali apa yang telah diperbuatnya dan sadar akan kesalahannya tersebut. Hikmatu ja'li uqubatil abdi nisfa uqubatil hur. Al-hikmatu fi dzalika annal iqaba lamma kana ala qadril jinayah. Hikmah menjadikan hukum budak setengah dari hukuman orang merdeka. Hikmah dalam hal ini adalah bahwa hukuman itu disesuaikan dengan kadar kejahatannya. Wa kanat ni'matur hurriyati min ajli ni'ami 'alal insani wa qad sulibat minal abdi. Hikmah dalam hal ini adalah bahwa hukuman itu dan nikmat kemerdekaan termasuk nikmat terbesar bagi manusia. Hikmatu ja'li uqubatil abdi nisfa uqubatil hur. Hikmah menjadikan hukuman budak setengah dari hukuman orang merdeka. Al-hikmatu fi dzalika annal iqaba lamma kana ala qadril jinayah. Hikmah dalam hal ini adalah bahwa hukuman itu disesuaikan dengan kadar kejahatannya. Wa kanat ni'matul hurriyati min ajli ni'ami 'alal insan wa qad sulibat minal abdi. Dan nikmat kemerdekaan termasuk nikmat terbesar bagi seorang manusia, sedangkan nikmat itu telah dicabut dari seorang budak atau dari seorang hamba. Fasyari'ul hakimu khaffafal uqubata fi janibi abdi waj'alaha nisfa uqubatil hur. Maka syari'al hakim meringankan hukuman bagi hamba dan menjadikannya setengah dari hukuman orang merdeka. Ila iza kutila fayuqtasu minhu bil qatli la yatajazza'u. Kecuali jika ia melakukan pembunuhan, maka ia tetap harus dikisos dengan cara dibunuh karena kisos tidak dapat dibagi. Hikmatul iqabis sariqi. Hikmah hukum pencurian. Innal ladzina lam yafqahu hadzal dina hanifal ladzi jaa syamilan kamilan likulli manfaati banil insan. Sesungguhnya orang yang tidak memahami agama yang lurus ini yang datang secara menyeluruh dan sempurna untuk setiap kemaslahatan banil insan, seluruh manusia. Walam yaqifu ala haqiqatil ilalil syar'iyatil lati liajliha ju'ilatil uqubatu mutanawwi'atan fisyiddah. Dan mereka tidak mengetahui hakikat ilat syariat, karena alasan itulah hukum-hukum ditetapkan bervariasi tingkatannya. Haula yaquluna inna iqabas sariqi bihadza syakli mudirrun banil insan. Mereka berkata bahwa menghukum pencuri dengan cara seperti ini berbahaya bagi umat manusia. Walaisa fihi maslahatun lil umat, dan tidak mengandung kemaslahatan bagi umat. Hikmah hukuman pencuri. Hikmatul qisasi bil qatli auladiyah. Hikmah khusus dan pembunuhan atau diat. Qulna fi katsirin minal abwabi anna imara hadzal kauni mutawaqqifun 'alal insan. Kami telah mengatakan di banyak bab bahwa keberlangsungan alam semesta ini bergantung pada manusia. Fa iza ma qutilan naslu au adrakahul fana'u kharibat dunya. Maka jika keturunan terbunuh atau musnah, niscaya dunia akan hancur. Wa hadza ma yuriduhu syari'ul hakim. Dan inilah yang dikehendaki oleh syar'i yang atau hakim. Min ajli zalika ja'alal uqubata liman yas'a fi iswalil adza ilan nasi bil qatli surama
Oleh karena itu, dia menjadikan hukuman bagi orang yang berusaha mencelakai orang lain dengan pembunuhan sebagai ketegasan. Syadidatan hatta la yata'addan nasu ba'duhum ala ba'din faya'ummul fasadu wa tahrubul bilad. Yang sangat keras agar manusia tidak saling melampaui batas satu sama lain sehingga kerusakan merajalela dan negeri menjadi hancur. Wa ja'alaha ala nau'aini immal qatlu wal qisasu au malu idza stolahu alaihi. Dan dia menjadikan hukuman itu atas dua jenis, yaitu pembunuhan dan kisos atau harta jika mereka berdamai atasnya. Hikmatud diyati zimmi i'lam anna syari'al haqima wa in kana farraqa bainal muslimi wa ghairi fi kathirin minal ahkam. Hikmah diyat atau denda bagi zimmi. Ketahuilah syar'i yang maha bijaksana meskipun dia membedakan antara muslim dan non-muslim dalam banyak hukum, ila annahu sawa bainahuma fit diyati wal qisosi li hikmatin baligho. Namun dia tetap menyamakan keduanya dalam diat dan kisos karena hikmah yang mendalam. Idza arafaha ulaikal harasun alladzina yattahimunal muslimina bitta'assubi dini. Apabila hal ini diketahui oleh mereka yang bersemangat aljamu alsinatuhum bilijami syar'il islami wa khurru ruka'an wa sujudan amama dinihi asasihil adlu wal insofu. Menuduh kaum muslimin dengan fanatisme agama, niscaya mereka akan membuka lidah mereka dengan kendali syariat Islam dan bersujud dengan tundukan di hadapan agama yang asasnya merupakan sebuah kejujuran. Hikmatud diyat dari hikmah diyat bagi budak. Al-abdur raqiqu wa in kana fardan min afradin nau'il bashari wa fardan min afradin nau'il insan. Budak meskipun ia adalah seorang individu atau satu orang dari jenis manusia dan seorang individu dari jenis manusia sendiri, ila annahu la yusawil hurra lil naqsil hasili lahu min jihadir roq. Namun ia tidak sama dengan orang merdeka karena kekurangan yang ada padanya dari sisi perbudakan. Wali annahu muqawwamun biqimatin ma'lumatin wa ammal huru fa innahu la yaqumu syai'in. Dan karena ini ia dinilai dengan nilai yang tidak diketahui. Sedangkan orang merdeka dan karena ini budak itu dinilai dengan nilai yang diketahui atau dia bernilai. Sedangkan kalau merdeka itu tidak ternilai, tidak setara dengan hal apapun. Nah, apabila terjadi pembunuhan kepada diatnya, dendanya apabila membunuh seorang budak adalah membayar denda kepada tuannya, karena budak ini nilainya memiliki nilai beda dengan orang merdeka yang tidak senilai dengan apapun. Hikmatud diyatil maqtuli khoto'ah, hikmah diyat bagi korban pembunuhan. Inna syari'al hakima ma farata fi syai'in minal umuri bal ahkama kulla syai'in sun'a. Sesungguhnya syar'i yang maha bijaksana tidak lalai dalam segala urusan, bahkan dia menyempurnakan segala sesuatu dengan penciptaannya. Wa wada'al ahkama ala atammi nidamin yakfulu linnasi sa'adatahum wa la yuhillu bimaslahatihim, dan meletakkan hukum-hukum di atas tatanan yang paling sempurna yang menjamin kebahagiaan manusia dan tidak mengabaikan kepentingan mereka. Walamma kana al-qatlu khata'an sawa'un akana amdan aw ghayra amdin fihi dororun ahlil maqtuli min wajhaini. Dan karena pembunuhan tersalah baik disengaja ataupun menyerupai disengaja atau tidak sengaja, di dalamnya terdapat kerugian bagi keluarga korban terbunuh dari dua sisi. Nah, hikmah dari diyat membayar denda bagi korban pembunuh ini
karena keluarga yang ditinggalkan itu akan sangat merasa bersedih. Dan juga maka dari itu adanya denda ini tadi, hikmahnya untuk itu, karena kan keluarga yang ditinggalkan merasakan kesedihan untuk menggantikan itu tadi, meskipun itu sengaja ataupun tidak sengaja. Hikmatut tafriqati bainal quds, hikmah pembedaan antara pembunuhan dengan alat bil alitin mufraqatin lil a'dha'i wa ghairiha, dengan alat yang memisahkan anggota tubuh dan selainnya. Inna min tamamin adli syari'i wa kamali rahmatin bin nasi farraqa wa mayaza fi haddal quds. Sesungguhnya termasuk kesempurnaan keadilan syar'i dan kesempatan rahmatnya kepada manusia, dia membedakan dan memisahkan dalam hukuman batas pembunuhan. Faqarrara wujuba qatli ala man qatala amdan bi aliyatin mufarraqatin lil a'dha'i, maka dia menetapkan wajibnya pembunuhan atas orang yang membunuh dengan sengaja menggunakan alat yang memisahkan anggota tubuh. Bi ayaqtula sikinin aw sayfin aw rumhin aw jarin aw ma huwa fi hukmin dzalik. Hadza idza lam yustalah auliya'u maqtuli ala syai'in minal mali, menggunakan alat yang memisahkan anggota tubuh, yaitu membunuh dengan pisau, pedang, tombak, belati, atau apapun yang sejenisnya. Ini berlaku jika para wali korban terbunuh tidak bersepakat atas sesuatu dari harta atau diat. Hikmatul uqubatil qati'it thariq, hikmah hukum perampok. Qati'ut tariqi asyaddu khataran 'alan nasi minal qatili amdan, perampok pemutus jalan lebih berbahaya bagi manusia dari pembunuh yang disengaja. Lianna ta'ammudu qatli rubbama yakunu limujarradil intiqam, karena pembunuhan yang disengaja mungkin hanya karena balas dendam semata. Wa amma qati'ut tariqi fa innahu yahruju min bainihi muta'ammadan qatla was sariqata fi ani wahidin, karena pembunuhan. Adapun perampok, ia keluar dan melakukan pembunuhan serta pencurian pada saat yang bersamaan. Wasyari'ul hakim lam yaj'al uqubatahu bisyaklil ma'rufil lihaza, dan syar'i yang maha bijaksana tidak menjadikan hukumannya dalam bentuk yang dikenal hanya karena alasan ini. Illati faqad, bahkan ada alasan-alasan lain. Jadi hikmah hukuman perampok itu karena apabila merampok itu hukumannya itu berbeda sesuai dengan apa yang ia lakukan, apa dia sampai membunuh atau tidak, atau mencuri dan lain sebagainya. Karena Allah maha bijaksana, maka dari itu hukumannya sesuai dengan apa yang ia lakukan. Hikmatu qasomati, hikmah qasoma. Al-qasomatu fi syar'i ibaratun an aimanit lati tu'radu ala khamsina rajulan min ahli mahalla. Qasoma dalam syariat adalah sumpah yang diajukan kepada 50 orang laki-laki dari penduduk lingkungan itu. Idza wujida fiha qatilun lam ya'raf qatiluhu fa illam tabluh rijala fi mahallati khamsina rajulan. Jika ditemukan mayat di sana yang tidak diketahui pembunuhnya, jika jumlah laki-laki di lingkungan itu tidak mencapai 50 orang, tukarrarul yaminu ilal antatimma khamsina yamina, maka sumpah diulang hingga mencapai 50 sumpah. Wasababuha wujudu qatilin la yadri qatiluhu walam yu'raf lahu qatilun fi mahallatin, sebabnya adalah ditemukan korban terbunuh yang tidak diketahui pembunuhnya dan tidak diketahui pula pembunuhnya di lingkungan tersebut. Al-hikmatu fi qatlil bughati, hikmah pembunuhan pemberontak. Hadhil fi'atul habisatu min syarrin nasi fil ummati li'annaha tas'a fil ardi bil fasad. Kelompok keji ini adalah seburuk-buruknya manusia dalam umat karena mereka itu berusaha untuk merusak bumi.
wa tuhillu binadhamid daulati wa tuhlikul fitana wa dasaisa fil ummati bihaqqi wa bighairi haqq, mengganggu ketertiban negara dan menciptakan fitnah dan makar dalam umat, baik dengan alasan yang benar maupun tidak benar. Li'annaha la yahummuha ila husulu fitani wal qalaqil lati tarbahu min wara'i zalika kullahu ma'asya ta'ishun minhu. Karena yang terpenting bagi mereka hanya timbulnya fitnah serta kekacauan yang dari balik semua itu mereka mendapat penghidupan. Kaifa yu'damul qatilu fi syari'atil islamiyah wa bi ayyi alatin yu'damu biha, bagaimana pembunuh dieksekusi dalam syariat Islam dan dengan alat apa ia dieksekusi. Iza aradal imamu ayyaqtaso minal qatili fala yaqtaso minhu ila billatin takunu qadiyatan ala hayati. Jika imam penguasa ingin melaksanakan kisos terhadap pembunuh, maka ia tidak boleh melakukan kisos terhadapnya kecuali fil hali min ghairi tahlafin aslan, dengan alat yang dapat mengakhiri hidupnya dengan seketika tanpa ada penundaan sama sekali. Lianna ta'dzibal maqtuli, karena menyiksa korban terbunuh, wal muslata bihi la yajuzu syar'an, dan mencacah mayatnya, wa ta'bahu insaniya, tidak diperbolehkan secara syariat dan ditolak karena tidak berperi kemanusiaan. Wa ahsanu syai'in fil qisasid darbu bisayfi, dan sebaik-baik hal dalam kisos adalah dengan tebasan pedang. Li'annal mauta ba'da darbi bisayfi mutahaqqiqun wa la yatakhallafun, karena kematian setelah tebasan pedang adalah sesuatu yang pasti serta tidak tertunda. Uqubatul i'dami indal fara'inatin, hukum mati di kalangan Fir'aun. Uqubatul i'dami maudi'uhu dirasatin wa tafkirin fi mu'dami duwali alami asaru min. Uqubatul i'dami indal fara'inahu, hukuman mati di kalangan Fir'aun. Uqubatul i'dami maudi'u dirasatin wa tafkirin fi mu'dami duwalil alami asaru min ishrina daulah, hukuman mati adalah subjek studi dan pemikiran di sebagian besar negara di dunia, lebih dari 20 negara. Qororot ilgha'a hadhil uqubati min tasyri'atiha wa ba'du duwalil ukhra tamassakat biha. 20 negara itu tadi telah memutuskan untuk menghapus hukuman ini dari undang-undang mereka, sementara negara-negara lain tetap mempertahankannya. Wa fi mu'tamiril muhamina Arabi akhiri qororul mu'tamaru ilgha'a hadhil uqubati fi jarami siyatil faqat. Dalam konferensi terakhir para pengacara Arab, konferensi tersebut memutuskan untuk menghapus hukuman ini hanya untuk kejahatan politik. Hikmah jihad qad yatawahamu hikmah jihad qad yatawahamu ba'dun nasi annal jihada fardun fil Islam. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa jihad merupakan fardu atau wajib dalam Islam. Wala budda min adaihi fi kulli waqtiwan, dan harus dilakukan setiap saat. Wa yufassiruna hukmahum hadza bi annal muslimin, dan mereka menafsirkan hukum ini dengan mengatakan bahwa kaum muslimin faradha alaihim kita lam yadkhulu fi dinihim sawa'un datau alaihim aw lam ya'tadu alaihim
bahwa kaum muslim diwajibkan untuk memerangi orang-orang yang tidak masuk ke dalam agama mereka, baik mereka menyerang kaum muslimin ataupun tidak. Wa hadza wahmun mahdun wa khata'un bainun wa rahmatun batilatun yarmuna bihad dinal islami hanifa wa huwa minha bara'un. Ini merupakan anggapan yang jelas salah, murni sebuah kesalahan serta tuduhan yang palsu yang melemparkan kepada agama Islam yang lurus, padahal agama itu bersih dari tuduhan tersebut. Hukumul jihadi syar'an, hukum jihad secara syar'i. Hukmul jihadi syar'an fardiyatun bidalili qaulihi ta'ala. Hukum jihad atas secara syar'i adalah fardu atau wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Artinya diwajibkan atas kamu berperang padahal ia adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Waqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Wa qaulihi la sholata wa la jihada fi man tadkhulul jannah. Dan sabda beliau, tidak ada sholat dan tidak ada jihad bagi orang yang masuk surga. Wa qad warada katsirun minal ayatil qur'aniyah wal hadisin nabawiyah fi hadzal babi. Dan telah banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi. Fadlul jihadi, keutamaan jihad. Laqad bayyana fi hikmati masyru'iyatil jihadil ilalil lati min ajliha furidul jihadu wa hiya la syakka ilalun syar'iyyatun syarifatun la ya'dilu fadlaha fadlun wa la yazinu syarafuha syarafun. Kami telah menjelaskan dalam hikmah disyariatkannya jihad, alasan-alasan yang menyebabkannya diwajibkan, yang tidak diragukan lagi merupakan alasan syar'i yang mulia, yang keutamaannya itu tidak tertandingi oleh keutamaan lain, dan kemuliaannya tidak tertandingi oleh kemuliaan lain. Wa ayyu syai'in afdalu wa ayyu amalin ajalu minal muhammati ashirati wa daf'il adza wa damar. Dan apa yang lebih utama dan apa yang lebih agung daripada membela kerabat, menolak bahaya dan kehancuran, serta mempertahankan diri. Wa zaudil an-nafsi wal irdi wal mal, serta mempertahankan diri, kehormatan serta harta. Hikmatul jihadi bil mal, hikmah jihad dengan harta. Lamma kana minal jaizi alla takuna lil insan, karena mungkin saja seseorang tidak memiliki kemampuan untuk berjihad dengan jiwa. Qudratun alal jihadi bin nafsi, tidak memiliki kemampuan. Hikmatul jihadi bil mal, hikmah jihad dengan harta. Lamma kana minal jaizi alla takuna lil insani qudratun alal jihadi bin nafsi wa mubasyaratil harbi bizatihi, karena mungkin saja seorang tidak memiliki kemampuan untuk berjihad dengan jiwa dan terjun langsung dalam peperangan karena kelemahan fisiknya. Lima fihi min dha'fin fi quwwatin wa innama lijahli bifannin harb, atau ketidaktahuan dalam seni perang. Habbaballahu lahul jihada bil mali hatta la tafutahun ni'matul kubra wassawabul jazilun. Allah menjadikan jihad dengan harta dicintai olehnya agar ia tidak kehilangan nikmat yang besar dan pahala yang melimpah. Wa kadzalikal amru idza kana aliman bihi wajahada bimalihi faqad. Waqad yakunul jihadu bil mali afdala fi ba'did duruf, dan demikian pula jika ia berilmu tentang perang dan berjihad hanya dengan hartanya, dan jihad dengan harta terkadang lebih utama dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Hikmatul i'dadil jihadi, hikmah persiapan untuk jihad. Wa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, wa'idu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. Hadhil ayatus syarifatu jam'at kulla matlubin. Ayat mulia ini mengumpulkan segala yang dituntut. Wahawat kulla marhubin, dan mencakup segala yang diinginkan. Walam tatsruk lana baban min abwabil ghalabati alal aduwi ila asyrat ilaihi, dan tidak meninggalkan bagi kita satupun pintu kemenangan atas musuh melainkan telah ditunjuknya. Lianna quwwata tufassiru bikulli ma yakunu aunan alal aduwi min amwali wa af'ali wa arai wa hidai, karena kekuatan diartikan dengan segala sesuatu yang dapat membantu melawan musuh, baik berupa harta, perbuatan, pendapat, serta tipu daya. Qomal islamu bil adli la bis safi. Islam tegak dengan keadilan, bukan dengan pedang. Ma balu haula illadzina yarmunad dina al-islami. Mengapa orang-orang ini menuduh agama Islam al-hanifa bi anna dina hamajiyatin wa tawahushi wa safqi dima'in wa ightisabi huquq. Agama Islam yang lurus sebagai agama yang kebiadaban atau agama yang kejam, penumpahan darah dan perampasan hak. Yaktubuna zalika fi suhufis sayyarati wa yu'allifuna al-kutub wa la yanduruna natratan wahidatan fil Qur'an. Mereka menulis hal itu di surat kabar yang menyusun buku-buku, dan tidak melihat dengan satu pandang pun ke dalam Al-Qur'an Asy-Syarifi bim'ani wa fi kutubil hadisi nabawiyah, yang mulia secara mendalam dalam kitab-kitab serta hadis-hadis Nabi. Liyaqifu 'alal haqiqati wa yahtadu ila shawabi, agar mereka berhenti pada kebenaran dan mendapat petunjuk kepada yang benar. Intasyarul islami lidatsu, penyebaran Islam karena jati dirinya. I'lam annal islama ja'a wa fi yan bikulli ma yaqumu bihi au hayatul madiyatun wal adabiyah. Ketahuilah sesungguhnya Islam datang secara sempurna dengan segala yang dapat menopang kehidupan materi serta moral. Au bi ibaratin ukhra bisolahin amrid dunya waddin, atau dengan ungkapan lain dengan perbaikan urusan dunia serta agama. Walaqad bahasal ulama'u mimma yadinu nabil adyani ukhra fi usulid dinil islami. Para ulama dari kalangan penganut agama lain telah meneliti pokok-pokok agama Islam. Wa furu'ihi wa ahkamihi fakharru ruka'an sujadan khashi'ina lima fihi min hikamin bahiratin wa adabin kamilatin. Cabang-cabangnya, hukum-hukumnya, lalu mereka bersujud dengan tunduk dan husuk karena hikmah-hikmah yang menakjubkan serta adab-adab yang sempurna. Itu tadi pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.